Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul proxy server. Secara sederhana, proxy adalah sebuah server komputer yang berfungsi meneruskan permintaan pengguna ke server lain di internet. Ibaratnya, proxy server ini merupakan penghubung antara komputer pribadi dengan jaringan internet. Ada beberapa fungsi proxy yang perlu dipahami, di antaranya 1. Connecting sharing. Proxy berfungsi untuk menghubungkan atau connecting dan berbagi atau sharing. Artinya, dengan adanya proxy, maka sebuah alamat IP lainnya juga dapat menjadi perantara untuk berbagi data antar dua alamat IP. Dalam fungsi connecting sharing, sebuah proxy dapat menjadi sebuah gerbang yang membatasi jaringan lokal dan jaringan luar. Fungsi proxy yang kedua adalah sebagai filtering. Beberapa jenis proxy juga dilengkapi dengan firewall yang fungsinya untuk menyalin alamat IP yang tidak diinginkan, bahkan memblokirnya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komputer. Untuk fungsi filtering, proxy bekerja pada layer aplikasi untuk melindungi jaringan lokal dari berbagai macam serangan dan gangguan yang mungkin masuk dari jaringan luar. Fungsi proxy yang ketiga adalah caching. Caching adalah proses untuk sebuah proxy menyimpan data yang sudah pernah diminta oleh pengguna saat browsing di internet. Misalnya, saat kita membuka suatu website yang terdapat gambar dan objek di dalamnya, maka data gambar dan objek tersebut akan disimpan proxy dalam bentuk cache. Dengan adanya media penyimpanan data suatu web pada proxy, maka pengguna akan lebih cepat untuk mengakses website tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, setidaknya jenis-jenis proxy dapat dibagi menjadi 4 macam. Jenis proxy yang pertama adalah anonymous proxy atau proxy anonim. Proxy jenis ini merupakan jenis proxy yang akan memberitahukan informasi komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request dari sebuah website, maka website tersebut akan mengetahui alamat IP proxy yang digunakan oleh pengguna, namun tidak mengetahui alamat IP pribadi dari pengguna. Karena server website tidak bisa mengakses alamat IP pengguna, maka komunikasi antara pengguna dan proxy server tersebut terenkripsi, sehingga keamanan pun terjamin. Jenis proxy yang kedua adalah high anonymity proxy. Jenis proxy yang satu ini tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server, sehingga tidak menyediakan alamat IP original. Proxy jenis ini menggunakan header remote ADDR dengan sebuah alamat IP menuju proxy server, sehingga dari pengguna akan terlihat bahwa proxy servernya berperan sebagai klien. Jenis proxy yang ketiga adalah transparent proxy atau proxy transparan. Contoh sederhana dari proxy transparan adalah server yang melanjutkan permintaan pengguna kepada source yang diinginkan tanpa membeberkan informasi komputer pengguna. Proxy transparan ini cukup banyak diaplikasikan dalam perkantoran, di mana setiap alamat IP yang melakukan request akan terlihat oleh server melalui HTTP header. Jenis proxy yang keempat adalah reverse proxy. Jenis proxy yang satu ini umumnya digunakan untuk menyediakan jalan atas berbagai permintaan pengguna dari internet melalui sebuah firewall yang terisolasi dan jaringan pribadi. Jenis proxy ini juga banyak digunakan untuk mencegah klien pada internet terhubung dengan akses yang tidak termonitor, yang melibatkan data sensitif konten dari sebuah jaringan yang tertutup seperti intranet. Jika caching pada proxy server diaktifkan, maka traffic jaringan juga dapat diturunkan. Adapun kegunaan proxy server diantaranya 1. Untuk menyembunyikan alamat IP komputer klien atau pengguna, sehingga siapapun bisa berselancar secara anonim tanpa meninggalkan jejak alamat IP di halaman website yang dikunjungi, sehingga Google pun tidak dapat melacak posisi klien pengguna tersebut. Misalnya, seorang klien mengunjungi Google melalui server proxy, maka Google akan melihat yang mengunjunginya merupakan proxy server,
bukan si klien. Kegunaan proxy yang kedua adalah berselancar lebih cepat di internet. Semua permintaan dari komputer klien akan mencapai proxy terlebih dahulu. Kemudian, proxy akan mengecek apakah halaman website yang dikunjungi pengguna sudah memiliki caching yang tersimpan atau belum. Jika ada, maka klien akan mendapatkan feedback dari data caching tersebut, sehingga klien dapat berselancar lebih cepat di internet. Kegunaan proxy yang ketiga adalah memblokir situs yang tidak diinginkan. Misalkan, untuk jaringan internet di perkantoran, agar pekerja kantor tersebut tidak memanfaatkan internet untuk bermain media sosial, menonton, bermain game, maka beberapa situs bisa dimasukkan dalam backlist proxy, sehingga tidak dapat diakses melalui jaringan kantor tersebut. Poin selanjutnya adalah cara kerja proxy. Sebenarnya, prinsip kerja proxy server ini sangatlah sederhana, yakni pada user menggunakan layanan suatu proxy, kemudian meminta file atau juga data yang terdapat di public server atau internet, maka proxy akan meneruskannya ke internet. Jadi, seolah-olah proxy ini yang memintanya, dan pada saat proxy sudah mendapatkan apa yang diminta oleh user, maka proxy akan memberikan respon kepada user, dan seolah-olah dialah yang merupakan public servernya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang proxy server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.